Teman-teman semua, perkenalkan aku Intan Yani Amanda dari Prodi Kebidanan Angkatan 22. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mewawancarai Kak Preti Zinta Aprilia terkait menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, teman-teman pada penasaran nggak nih apa itu menjadi mahasiswa berprestasi? Untuk itu, tentunya aku di sini tidak bersendiri, aku bersama Kak Zinta Aprilia. Halo Kak, Halo Iman. gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak ya. Boleh nih Kak perkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan sahabat prestasi, nama aku Preti Zinta Aprila. Aku dari Kebidanan BP 2020 di Sarjana. Alhamdulillah sekarang aku baru masuk profesi di angkatan sekitar. Oke, sebelumnya kita ucapin selamat dulu ya Kak atas wisudanya dan semoga profesinya lancar. Amin. Ngomong-ngomong nih Kak, menjadi mahasiswa berprestasi ini banyak dari teman-teman mahasiswa menganggap menjadi mahasiswa berprestasi itu kita harus mempunyai banyak sertifikat, harus mempunyai banyak piagam, atau bahkan IPK kita harus tinggi. Nah, untuk itu, menurut Kakak, menjadi mahasiswa berprestasi itu apa sih Kak? Dan mengapa waktu itu Kakak memutuskan untuk berkontribusi menjadi mahasiswa berprestasi, bahkan lolos menjadi 3 besar mahasiswa berprestasi di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas? Oke. Jadi pertanyaan Intan kan ada dua. Eh, apa itu mahasiswa berprestasi? Apakah harus IPK-nya tinggi? Dan kenapa sih aku pengen join di pemilihan Mapres FK di tahun 2023 kemarin? Salah banget tuh arti mahasiswa berprestasi bahwasanya IPK-nya tinggi. Tidak. Kalau masalah IPK tinggi, IPK aku nggak tinggi-tinggi banget yang 4 yang tidak. Jadi mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang dapat mengasah kemampuan pemikiran kritisnya atau kita kenal dengan zaman sekarang critical thinkingnya untuk mengaplikasikannya sebagai solusi dalam permasalahan di sekitarnya. Kita kan kenal dengan PKM. PKM itu khususnya di pengabdian masyarakat kan terkait bagaimana kita mengasih solusi kepada mitra kita. Nah, sama dengan ini pemberian mahasiswa berprestasi, bagaimana kita mengasah kemampuan kritis kita, pemikiran kritis kita dalam menjawab permasalahan di sekitar kita yang lagi booming. Nah, kenapa? Karena di pemilihan Mapres nanti itu adalah bukan dari NIM kita yang dinilai apakah IPK-nya tuh harus tinggi, no. Jadi bagaimana ide atau solusi kita terhadap ide di lingkungan sekitar kita. Nah, alasan aku untuk mengikuti Mapres itu berhubungan dengan arti Mapres itu sendiri. Bahwasanya pada tahun 2023 kemarin kita tahu bahwasanya pelecehan seksual itu tinggi, terutama di kalangan kita mahasiswa gitu. Nah, jadi aku berpikir gimana sih cara mengatasi pelecehan seksual ini agar menekan apabila dia itu tidak terjadi, bagaimana cara menghindarinya mahasiswa itu tidak terkena di pelecehan seksualnya. Dan yang kedua, dari era sekarang yang aku angkat, era sekarang kita kenal dengan 5.0 atau kita kenal dengan era teknologi. Apapun sekarang udah di handphone, dapat apapun itu, kemana tujuan kita dapat kita perginya. Nah, jadi aku menggabungkan era sekarang sama kejadian yang booming pada saat itu di 2023 pelecehan seksual kan. Jadi aku berpikiran membuat suatu aplikasi yang udah kubuat prototipenya. Jadi di Mapres itu saat kita presentasi itu tidak hanya menggunakan ide kita, tapi kita tuh emang yakin bakal kita buat apabila kita nanti lolos di tingkat universitasnya nanti. Jadi aku bikin prototipenya bahwasannya ini aplikasi yang menjawab dari permasalahan pelecehan seksual. Terus apa hubungannya ilmu kebidanan dengan hal itu? Nah, di aplikasi itu nanti itu aku akan bikin konsultasi yang nama kena pelecehan seksual pasti ada dampak fisik maupun psikisnya. Nah, di sana lebih berperan dari kita sebagai mahasiswa kebidanan. Nah, selain itu kenapa aku tertarik di mahasiswa berprestasi? Di mahasiswa berprestasi itu di pemilihannya itu tidak ujian, tidak seperti ujian blog, tidak seperti ujian OSCE, tidak. Tetapi di mahasiswa berprestasi itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita tadi dalam berbahasa Inggris. Jadi pastinya itu akan melatih yang namanya soft skill kita, bahwasanya bagaimana kemampuan public speaking kita dalam mengkomunikasikan hasil dari ide kita tersebut dan dipahami oleh orang. Dan yang kedua dari hard skill juga, kenapa? Di ide kita itu akan ditanya hubungannya dengan jurusan kamu apa.
Nah, kita dapat mengaplikasikannya bahwasanya peran bidan ini loh sebagai preventif dalam pelecehan seksual dalam psikis maupun fisiknya gitu kan. Kan kita kan fokus ke promotif dan preventif. Nah, gitu. Terus yang bonus selanjutnya yang ketiga bahwasanya dengan mengikuti mahasiswa prestasi ini, kita juga dapat memperluas pertemanan kita. Bahwasanya yang biasa kita di prodi saja, nah itu kita akan bertanding di antara prodi kedokteran. Kalau dari kedokteran itu biasanya membuat kayak suatu alat yang mendeteksi penyakit-penyakit itu. Soalnya karena mereka fokus ke kuratif. Jadi kita kayak dapat ide, oh iya bisa ya dari segi itu. Nah dari biomedis juga memunculkan ide-ide penelitiannya, psikologi juga memunculkan ide-ide pengasuhan bagaimana yang benar terhadap mungkin suatu korban terhadap kejadian. Nah sehingga kita dapat memperluas pertemanan dan juga untuk mengasah pemikiran kita gitu dari segi pembelajaran. Dan jadi untuk mahasiswa prestasi itu teman-teman itu tidak hanya melihat IPK, tetapi juga tidak melihat IPK seharusnya, karena mahasiswa prestasi itu adalah bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan di lingkungan sekitar, kita bikin dalam suatu dalam bentuk skripsi, tapi dia tidak skripsi, tetapi dia ada sistematikanya, dan itu adalah kejadian yang booming sekarang, dan itu ide-ide yang kayak yang pertama itu solutif, dan yang kedua itu emang mungkin akan dilakukan gitu. Nah, dari teman-teman nih dapat kita tarik kesimpulan kalau menjadi mahasiswa berprestasi kita tidak perlu takut terkait tentang nilai, IPK kita gimana, tapi yang harus penting itu gimana kita berkreatif, inovasi, dan critical thinking terkait dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Dan agak sedikit shock nih Kak, ternyata harus pakai bahasa Inggris nih Kak. Iya benar. Tunggu dulu, ntar bahasa Inggrisnya tuh bukan kita harus fasih kayak orang-orang British cara ngomongnya, no. Jadi aku tuh bahasa Inggris aku pun nggak sejago itu, tapi di dalam presentasinya nanti kalau kita tuh mentok nih, kita tuh nggak tahu dalam bahasa Inggris apa lagi, kita boleh nge-mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, akan tetapi itu diutamakan bahasa Inggris. Dalam presentasinya itu wajib berbahasa Inggris, kan kita udah latihan nih di rumah, kan bisa juga kita hafal di rumah. Tapi kalau menjawab pertanyaan dari dewan juri, kan nanti ada 5 menit presentasi, 10 menit tanya jawab biasanya dari 3 dewan juri atau 4 dewan juri biasanya. Nah kalau pas presentasi teman-teman itu wajib dalam bahasa Inggris 5 menit, kan teman-teman bisa ngafal tuh 4 hari, itu kan 3 hari atau 2 hari. Kalau sungguh-sungguh tuh pasti dapat, soalnya presentasi kan 5 menit, enggak setengah jam kan. Terus kalau tanya jawabnya nanti 10 menit. 10 menit itu apabila mentok teman-teman tahu nih jawabannya, tapi kayak dalam bahasa Inggrisnya tuh kurang tahu, boleh di mix aja gitu. Minta izin dulu kayak izin dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu, nanti diperbolehkan tapi diutamakan dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau misalnya kita jawab pertanyaan dari dosennya itu berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia itu poinnya berbeda Kak? Nah pasti berbeda ya kan, soalnya diutamakan itu berbahasa Inggris dan tapi kalau misalnya kita tahu jawabannya tapi kita tidak tahu bahasa Inggrisnya, nah kita nggak jawab atau aneh, artinya itu kan sama dengan nol. Lebih baik kita tuh tahu tapi kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kita ucapkan, nah kemungkinan itu pasti kita dapat nilai mungkin setengah atau lebih kan, daripada kita nggak menjawab pertanyaan dari lawan jurinya. Oke Kak, kita next ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu apa aja sih Kak yang perlu kita persiapkan? Boleh nih Kak tips and triknya, dan dari semester berapa kita mempersiapkannya? Oke, jadi tips dan trik dalam mengikuti mahasiswa berprestasi. Nah, untuk tips and triknya itu, nanti kalau dari jadwalnya dari penyeleksinya, dari fakultasnya, itu akan dikasih waktu 1 minggu biasanya. Tapi 1 minggu itu uh, keluar pembimbingnya di minggu itu juga, kemungkinan keluar pembimbingnya 2 hari setelah pendaftaran berakhir. Terus kita tuh dikumpulkan nama-namanya, terus nanti dikasih pembimbingnya. Kemarin itu aku pas mentok hari, kan misalnya 7 hari nih, hari pertama kedua mungkin itu dimasukkan add di grup perkenalan gitu kan. Pas hari ketiganya itu keluar nama pembimbing aku kemarin Ibu Ferry Anita Widayanti, sekarang Ibu tuh ada LPDP, ngambil S3-nya. Nah, jadi ibu tuh pembimbing aku dulu. Nah, nanti di 4 hari itu itunya pembuatan apa namanya? Itu kayak sejenis esai, bisa dikatakan esai, bisa dikatakan skripsi, tapi mereka tuh tidak sejenis itu. Ada sistematikanya, ada kayak latar belakangnya kita apa,
pembahasan kita apa, metode yang kita gunakan apa, hasilnya kita apa, sampai kesimpulan dalam daftar pustakanya juga gitu. Jadi ada sistematikanya dari panitianya nanti. Kita mengikuti panitianya. Nah, gitu prosesnya. Nah, untuk tips dan triknya, kita itu tidak harus dapat yang tadi yang teman-teman bilang kayak IPK-nya harus dari 4 dari awal sampai tidak, akan tetapi salah dalam penyelesaian mahasiswa berprestasi ini kan dan teman-teman, bahwasanya dia itu tidak melihat IPK, tidak melihat ada ujian tulis, pastinya tidak, akan tetapi dia itu ada seleksinya nanti berdasarkan sertifikat. Jadi tips and triknya itu adalah kita harus belajar rajin mengumpulkan sertifikat di semester awal, soalnya dihitungannya adalah sertifikat yang dari kita awal masuk ke FK UNAN. Jadi bukan sertifikat SMA, jadi sertifikat di FK UNAN. Jadi kalau tips and trik yang pertama yaitu rajin-rajin mengikuti acara atau yang dapat kita itu sebagai sertifikat atau piagam berprestasi. Dulu piagam atau sertifikat berprestasi ini tidak hanya juara 1, 2, 3, bukan. Piagam atau sertifikat penghargaan di sini adalah maksudnya ketika Intan menjadi MC di acara-acara FK atau yang lainnya, terus atau menjadi pemateri Intan atau narasumber, itu adalah sebuah prestasi. Jadi kan teman-teman menganggap bahwasanya aku nggak ada sertifikat prestasi kak, aku nggak pernah dapat juara 1, 2, 3 gitu kan. Itu tuh bukan, itu tidak hanya prestasi, bukan hanya di sana. Kita jadi MC besok, yang menjadi narasumber, itu adalah sebuah prestasi. Jadi yang pertama bahwasanya tips and triknya itu adalah kalian aja ikut event apapun eventnya, dan termasuk itu kepanitiaan, misalnya Intan jadi ketua, itu sebuah prestasi juga, sebuah penghargaan gitu. Jadi nanti itu kata-katanya adalah berikan 10 sertifikat terbaik kamu. Jadi nggak ada dikategorikan harus yang sertifikat juara 1, 2, dan 3, tidak. Jadi berikan 10 sertifikat terbaik kamu. Nah nantinya itu dari dewan jurinya ada pengelolaan nilai-nilainya, kalau untuk sertifikat ini berapa poinnya. Nah yang kedua, jangan berpikiran bahwasannya kamu itu bakal terlihat paling jelek di mata yang lain. Yang maksudnya ini gimana? Bahwasannya kita di atas langit masih ada langit, kita kan di bawah tanah masih ada tanah. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kamu melihat sesuatu dan kamu tertarik, ketika kamu tidak mencobanya, pasti kamu akan berpikiran besok-besok akan kayak kenapa aku nggak mencoba ya. Jadi lebih baik kita mengikuti sesuatu kalau kalah itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita gitu. Karena pengalaman itu adalah pembelajaran yang berharga. Jadi yang kedua, bagaimana kita itu membuat mahasiswa berprestasi itu jujur ya tanya aku pas pertama melihat mahasiswa berprestasi kayak bisa nggak ya gitu kan. Terus aku bimbingan di kebidanan belum pernah ikut nih join, jadi kayak wah apakah bisa gitu aku ikut itu, tapi kayak kalau aku nggak nyoba kapan lagi aku bisa ini kan, soalnya di skala sarjana di skala sarjana kan pembinaan mahasiswa prestasi. Jadi yang kedua, bagaimana kamu memanfaatkan waktu kamu, soalnya kemarin itu aku mahasiswa prestasinya pemilihannya sama harinya sama aku seminar proposal kemarin tentang. Jadi aku ujian mapresnya itu pagi, sempro aku siangnya. Jadi aku dari Rumah Manis ke Jati. Jadi yang pertama itu tadi itu mengikuti kayak event-event yang besar, event yang besar aja sih yang dapat memicu kemampuan soft skill dan hard skill kita. Yang kedua, bagaimana kita itu memanfaatkan peluang. Jadi apabila ada suatu pemilihan prestasi itu ikut aja. Nanti kalau itu kita belum rezeki itu dijadikan sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga itu tadi bagaimana kita itu menganalisis kejadian di sekitar kita. Jadi mahasiswa berprestasi itu bukan dari segi ujian tulis, akan tetapi bagaimana kita itu bersolusi atau melakukan menggunakan pemikiran kritis kita terhadap kejadian lingkungan sekitar gitu. Nah yang keempat, jangan lupa kayak kalau kita tuh yang namanya makhluk sosial, supaya kita itu tahu kayak permasalahan lingkungan sekitar kita, jangan lupa kayak jangan acuh tak acuh gitu. Jadi kayak tanya kepada orang terkait hal-hal informasi dari Mapres ini. Itu tips-tipsnya yang aku rasain kemarin gitu. Baik nih kak, berarti kita sedikit kaget juga ternyata kakak mahasiswa prodi kebidanan pertama yang ikut menjadi mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah. Baik nih kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih kak. Untuk alur menjadi mahasiswa berprestasi itu gimana sih kak? Terus di mana kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Kalau alurnya mungkin sama dengan yang tadi ya, hampir sama.
untuk mendapatkan informasinya itu yang namanya yang bilang tadi era teknologi sekarang ya 5.0, bahasanya apapun sesuatu pasti kita dapatkan di genggaman kita gitu. Apapun kejadian di dunia saja, jangankan di fakultas, di dunia aja itu kita bisa nge-scroll di genggaman tangan kita aja. Nah, untuk yang kemarin itu nggak ada surat-surat dari kayak surat dari atas ke bawah terus disebarin ke masa, enggak seperti biasanya kayak surat nanti dia tuh ada di edaran melalui Instagram dan juga di grup WhatsApp gitu. Biasanya kalau di Instagram itu diumumkan di IG BEM Unan, di BEM maaf di BEM Unan. Jadi di sana itu kemarin itu ditanggung jawab di bawah komando Pemprov BEM Pak. Jadi itu dikabari di grup IG BEM Unan. Terus dan juga itu bakal disebar tuh posternya di grup WhatsApp dari grup BEM FK, terus ke Komting disebarinnya perangkatan, itu pasti diterima biasanya. Tapi kalau teman-teman pengen dapat infonya duluan itu sering aja ngeliat scroll IG dan FK, itu biasanya kalau keluar tuh bukan hanya dari segi lomba-lomba, juga kayak beasiswa juga ada di sana biasanya kan. Jadi yang gunain untuk scroll cowok kan. Nah jadi kayak di IG tuh semua info-info di FK pasti diupload di FK biasanya. Nah dan juga nggak juga di IG sih, di grup WA itu pasti disebarin dan itu lebih lebih mendalam penjelasannya biasanya kalau di grup WA penjelasannya. Nah terus untuk tahapan-tahapannya itu ada berapa ya? 1, 2, 3 kalau disimpulin tadi. Yang pertama bahwasanya nanti itu kita dikumpulkan sertifikat 10 sertifikat terbaik kita. Sertifikat Intan, misalnya sertifikat Intan ada 50 nih. Intan nggak boleh upload semuanya, emang harus 10. Nanti kalau Intan yang nggak hapus, nanti takutnya panitianya yang memilih, tergantung mereka kan. Jadi kalau emangnya ada 50, jangan diupload semuanya. Soalnya nanti pendaftarannya itu bukan melalui di form, nanti kita bikin draft kita gitu. Jadi draft kita cuma kita desain yang tertentu. Jadi nanti dikasih kategorian di draft kita udah kumpulin. Jadi laporan-laporan kita, PPT kita yang kita tampilin itu di sana di draft yang masing-masing dari panitianya. Jadi kalau ada 50 sertifikat teman-teman itu akan sepertinya emang tetap 10. Jadi ya udah diskusin lah yang mana yang mau di-upload 10 itu 10 aja. Terus yang kedua adalah pembuatan laporan. Jadi kemarin itu yang bilang ada 7 hari kalau ditotalin, tapi pembuatan laporannya itu 3 hari deh. 7 hari 3 hari itu pembukaan sama pembimbing, ketemu pembimbing. Nanti 3 hari bikin laporan, 1 hari presentasi. Hari ke-7 presentasi. Jadi nanti itu pas hari pertama kedua itu kita di-add, ada perkenalan, ada wakil dekan, biar di grup itu biasanya itu Eti, Evida, sama Kak Mutia, sama orang dekan FK biasanya itu di grup itu. Jadi kita perkenalan dulu kan, kenalan. Terus nanti kita disuruh nulis judul nih. Jadi sebelum dapat pembimbing kita disuruh nulis judul. Jadi siapa sih pembimbing yang tepat untuk ide si pesertanya gitu. Jadi pas hari pertama kita, hari kedua kita itu nulis judul, terus emang harus fixin. Jadi emang persiapannya itu betul karena yang satu tadi kayak kita tuh harus kritis terhadap kejadian lingkungan sekitar kita. Nah kita nulis judul, nanti hari ketiga keluar pembimbing langsung tuh gercep chat pembimbing kita. Nanti di 3 hari pembuatan laporan langsung bimbingan kita. Misalnya lebih baiknya di 3 hari ini yang memantauin, misalnya siangnya pagi sampai siang itu ada kuliah, ya udah mantauin pas istirahat temen pembimbing biasanya kayak gitu. Terus dan mantauin juga kayak emang harus bimbingan ke 3 harinya. Jadi soalnya di bimbingan itu kita tuh tidak hanya kalau skripsi kan kita bimbingan terhadap hasil skripsi kita itu entar. Kalau bimbingan untuk mapres ini kita bisa minta tolong ajarin nih Bu, cara presentasi saya apakah sudah benar, apakah ada tambahan atau cara presentasinya benar, itu bisa ya, namanya bimbingan untuk pemilihan kan. Nah jadi 3 hari bimbingan pembuatan laporannya. Jadi itu langkah keduanya. Jadi yang pertama ada pemilihan sertifikat, yang kedua ada pembuatan laporan sama pembuatan laporan dan bimbingan, dan yang ketiga seleksinya adalah presentasi. Jadi presentasinya itu seperti yang aku bilang tadi, saat presentasinya itu teman-teman wajib dalam bahasa Inggris. Untuk tanya jawabnya itu boleh di mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, akan tetapi lebih diutamakan dalam penggunaan bahasa Inggris.
Baik, berarti nih Kak, baca informasinya mahasiswa ini bisa cari di Instagram atau WhatsApp. Jadi jangan scroll-scroll aja, harus rajin membaca. Iya, Terus ada 3 tahapan juga yang harus dilalui untuk menjadi mahasiswa berprestasi, mulai dari pengumpulan sertifikat, dan tentunya sertifikatnya hanya 10 ya teman-teman, jangan semuanya diupload, dan tentunya sertifikatnya bukan akademik, cuman non akademik juga boleh. betul sekali. Lalu yang kedua kita bikin laporan dan bimbingan. Lalu yang ketiga presentasi, dan boleh mix antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk tanya jawab. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Dalam menjadi mahasiswa berprestasi kan tentunya nggak mulus-mulus aja, banyak nih rintangan dan tantangannya. Nah, bagaimana Kakak untuk memotivasi diri dalam menghadapi tantangan tersebut untuk terus maju menjadi mahasiswa berprestasi? Baik. Untuk memotivasi, awalnya dulunya tuh aku nggak hobi Intan ikut-ikut lomba. Kayak awalnya itu aku tuh mikir kayak bisa nggak ya aku ikut lomba gitu, tapi aku tuh ikut organisasi dulu. Aku tuh dulu ikut BEM sama FBI. Jadi pas udah di tahun kedua itu kan apabila kita jadi ketua itu kita nggak boleh ikut yang organisasi lain kan, kita fokus ke satu organisasi. Jadi aku merasa kayak uh, aku tuh banyak waktu luang gitu loh. Jadi kayak kok aku merasa waktu aku kurang ya. Terus gimana cara manfaatin waktu ini supaya dia itu bisa nge-improve aku juga sibuk jadinya, dan aku juga nggak negatif thinking jadinya. Nah, ikutlah aku lomba-lomba ini. Jadi bagaimana aku cara ngehambatin itu sebenarnya bukan ke hambatannya Sintan. Yang pertama nih motivasi nih, manajemen waktu. Dulu kan kita pas waktu di bakti kan kita diajarin manajemen waktu. Bagaimana kita itu menjalankan aktivitas kita itu, yang pertama penting dan mendesak dulu. Terus yang kedua mendesak tapi tidak penting. Yang ketiga yaitu penting dan tidak mendesak. Yang keempat yaitu tidak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi aku tuh merasa aku tuh ada waktu luang. Jadi aku tuh karena kebawa dari dulu kayak aku tuh harus ngerjain yang mendesak dulu gitu kan, tapi kayak gak ada yang didesak sekarang gitu. Jadi itu motivasi aku kayak gimana aku tuh cara manajemen waktu aku tuh kayak dulu aku tuh sibuk tapi yang sama yang berguna gitu untuk aku maupun orang lain gitu kan. Jadi itulah aku ikut motivasi, ikut lomba, dan aku melihat temanku waktu itu di kebidanan kayak mereka ikut lomba terus mereka itu masuk babak final. Jadi kayak aku kayak wah, setiap orang itu tidak menutup kemungkinan bakal bisa meraih prestasi yang dia inginkan apabila dia sungguh-sungguh. Itu motivasi kedua aku dari lingkungan sekitar, kayak kenapa orang itu bisa kita nggak bisa gitu loh. Jadi diri aku yang salah, berarti kenapa aku nggak coba kayak mereka. Aku coba-coba, dan aku tuh awal ikut lomba-lomba itu kalau dikatakan ya aku ikut 20 lomba, yang paling kan menang 6 7 gitu. Jadi itu motivasi aku itu dari lingkungan sekitar yang berupa aku ngeliat kayak kenapa orang bisa tidak nyoba gitu, kenapa orang itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain dan dia mengimprove dirinya juga gitu. Itu motivasi aku. Yang kedua dari yang itu tadi, dari dulu tuh aku tuh kan kayak sibuk ngerjain ini di organisasi ini, di organisasi ini. Jadi pas ke rumah itu mama bilang kayak orang tua aku bilang kamu kayak dulu lagi, mungkin melalui lomba-lomba daripada waktu kosong di rumah dan negatif thinking jadinya kan. Nah, untuk mengatasi hambatannya itu tadi manajemen waktu. Jadi teman-teman, kita itu sama-sama memiliki waktu 24 jam. Jadi bagaimana kita itu cara memanfaatkan waktu kita itu lagi. Gak mungkin kan waktu Intan 24 jam, aku 16 jam gitu kan. Jadi waktu kita itu sama, tapi bagaimana cara teman-teman memanajemen waktunya tadi. Terus yang kedua, kita itu memang kewajiban utama kita adalah belajar di kampus. Soalnya orang tua kita udah ngeluarin di kampus kan belajar. Akan tetapi kemampuan soft skill seperti public speaking, seperti menganalisis suatu permasalahan dalam sekitar kita itu tidak hanya bisa didapatkan, itu tidak hanya bisa kita harus belajar tentang. Aku itu dulu malu kan kata mamaku. Nah, sejak aku bergabung dengan organisasi, aku diminta jadi MC, jadi kayak terasa tuh kan kayak kemampuan kayak dari dulu gemetar kayak gini udah terus pegang ini lama-lama udah berdiri aja tangan satu kan gitu. Jadi kemampuan itu hanya kita dapatkan mengikuti perlombaan dan juga di mengikuti organisasi. Nah itu jadi bagaimana kita manajemen waktu tadi, yang pertama yaitu kita tuh harus membagi waktu
bagi waktu di sini itu tidak harus kita meninggalkan kuliah kita. Aku itu kemarin tuh ya yang kami lagi hektik nyusun proposal juga, ada pemilihan mapres juga kan, tapi kita tuh harus manajemen waktu. Yang kemarin itu misalnya aku itu pemilihan mapresnya di hari yang sama, tetapi kayak yang mana nih yang harus keduluin, sama-sama penting dua-duanya dan sama-sama mendesak dua-duanya. Ya udah, aku bagi waktu aku dalam sehari itu. Misalnya nih besok aku seminar proposal, awalnya itu pemilihan mapresnya itu adalah 3 hari sesudah seminar aku, tapi dibatalin, besok berarti tampil ya pemilihan mapresnya pagi. Terus aku bilang, Bu, berarti seminar proposalnya juga pagi. Oh, berarti dibatalin, dewan jurinya nggak bisa, jadinya siang. Oh ya udah, jadinya itu aku siang, jadi aku bisa. Nah, jadi kan sama-sama penting dan sama-sama mendesak. Gimana tuh Kak? Nah, jadi aku tuh sisa sama-sama 24 jam sehari sebelum aku ngadepin yang namanya proposal sama itu. Nah, sama pemilihan mapres. Jadi bagaimana kita manajemen waktu tersebut? Jadi aku latihan emang fokus ke masuk lagi nih cara ngatasi keduanya. Jangan melihat hanya kuantitas tapi juga kualitas gitu. Maksudnya adalah ketika kamu dihadapi sama-sama penting dan mendesak, contohnya aku tadi kayak sempro sama pemilihan mapres, di belajar kita itu apabila kita belajar 16 jam, kayak 5 jam aja deh, apabila kita tidak kualitasnya tidak bagus, itu sekedar hanya membaca doang kan. Tapi kita itu ketika belajar, kita menilai kualitas sama kuantitas, itu kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Maksudnya adalah cara-caranya itu kan belajar itu tidak hanya dari segi membaca aja kan. Jadi bagaimana Intan mendefinisikan pembelajaran Intan, terus yang setelah teman-teman definisikan misalnya nih insulin deh. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengatur untuk mentransferkan glukosa ke dalam sel otot, mengatur gula darah. Itu kan terlalu panjang tuh. Nah, intinya tuh kalian definisiin menurut kalian sendiri, hormon insulin adalah hormon yang berperan dalam pengaturan gula darah gitu. Kita aja kan intinya gula darah tuh glukosa kemana? Ke dalam sel otot dah gitu. Jadi kayak definisikan menurut kalian gitu cara mengatasi kayak apabila ada hal penting dan mendesak dan sama-sama keduanya harus dihafal gitu loh. Jadi definisikan cara kualitasnya. Yang kedua, buat hambatan keledai biasanya. Gimana keledai itu misalnya nih Vira nggak pede deh. Vira itu aku singkat dulu dengan filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nggak pedenya itu lokasinya glomerulus, tubulus proximal, tubulus distal gitu. Jadi yang pertama definisiin menurut ala kalian, ala gue gitu kan kata orang. Terus yang kedua bikin jembatan yang kalian itu bukan membaca, tapi kalian tuh mendefinisikan yang menurut kalian tadi melalui jembatannya. Kayak tadi Vira nggak pede, kita udah masuk ke prosesnya dan juga si tempat-tempat lokasinya gitu kan. Terus yang ketiga mencatat dari hal tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, yang pertama itu manajemen waktu. Manajemen waktunya itu udah tahu kalian yang mana penting dan mendesak, tapi dua-duanya penting dan mendesak Kak. Dan dua-duanya harus belajar gitu kan. Jadi kayak itu tadi, lihat kualitas dan juga kuantitasnya gitu. Dan yang selanjutnya dan terakhir yaitu bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Setiap orang itu mempunyai permasalahan yang berbeda. Mungkin kita tuh sama-sama beban tapi dengan gaya yang berbeda gitu. Akan tetapi cara mengatasinya adalah ingat, kalau kalian dikasih itu oleh Allah, berarti kalian itu bukan semata-mata Allah itu pengen ngasih ke kalian aja. Kenapa ya temen gue si B itu nggak pernah kenapa sih gue terus ya? Nah, berarti Allah itu memandang kalian tuh yang mampu dari si B. Jadi Allah itu cuma mendorong kalian supaya kalian tuh lebih dari si B itu gitu. Jadi yang pertama itu bagaimana kalian manajemen waktu, yang dan manajemen waktu ini sama dengan ikhtiar. Yang kedua bagaimana kita tawakal, emang kita tuh percaya bahwasanya Allah itu memberi kita ini emang untuk melatih kita untuk lebih baik lagi gitu. Terus yang mengatasi hambatan selanjutnya, ingat bahwasanya manusia yang berarti adalah manusia yang dapat memberi arti bagi orang lain gitu. Jadi kita itu apabila ada orang yang tidak
pasti ada orang yang tidak senang ke kita ya kan, itu kan hambatan, salah satu hambatan yang tanya. Tapi kita ingat, apabila ada orang yang tidak suka ke kita, pasti ada orang yang suka ke kita, pasti ada orang yang ingin melihat kita itu bahagia gitu. Jadi jangan bikin orang-orang yang tidak suka ke kita itu bikin kita drop, jangan. Jadi bikinlah hal-hal yang tidak suka ke mereka itu kita introspeksi, oh ini yang kekurangan kita, jadi kita itu lebih baik lagi. Yang penting ingat, kalau kita masih itu dalam hal kebaikan, jangan pernah takut gitu kan. Baik nih Kak, berarti tadi untuk motivasi diri itu bukan hanya berpengaruh ke diri sendiri, cuman pengaruh juga terhadap lingkungan kita ya Kak, untuk gimana motivasi kita ke depannya. Terus tadi Kakak juga udah mengasih tahu gimana cara mengelola waktunya. Mungkin nih Kak, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup kita nih Kak, untuk wawancara kita terkait menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sebelumnya nih Kak, terima kasih atas kesempatannya dan mau berbagi informasi Kakak sharing terkait menjadi mahasiswa berprestasi ini untuk mahasiswa kebidanan yang punya keinginan untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau bahkan masih bingung, masih ragu-ragu dan masih kurang tahu menjadi mahasiswa berprestasi itu harus gimana. Mungkin sekian dari wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.